lihat kayaknya sekarang jamaahnya tambah kalah ya Pak. Ya. Berarti semoga itu menjadi tanda bahwasanya Allah meridhoi upaya kita dalam menjalankan amal kebaikan di Masjid Ar-Rahim ini. Sama terima Allah SWT. Pertama-tama marilah kita perbanyak syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini, bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, yaitu nyaman, tenang, kondusif, gitu. Sehingga dalam banyaknya nikmat ini maka perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sebagian dari nikmat yang paling utama adalah nikmat sehat. 2 minggu yang lalu nih Pak, saya disampari teman saya Pak, orang Lumpang. Jadi saya nggak, setengah tahun itu saya nggak ketemu teman saya nih Pak. Jadi buat nanti ketemu. Walaupun kalau misal pengen ketemu ya bisa, cuman karena kesibukan masing-masing sehingga saya sama teman saya itu jarang ketemu Pak. Sampai suatu ketika istirahat kerja itu teman saya nyamperin di tempat kerjaan saya dalam kondisi panik ya. Assalamualaikum Mas, bisa ngobrol sebentar? Setelah ngobrol ternyata lama-kelamaan obrolannya ini nggak nyambung. Jadi ketika ditanya apa jawabannya nggak nyambung seperti ternyata. Tapi ada kalanya ketika dilanjutkan obrolan itu Pak nyambung. Ketika sadar ya dia nyambung, ketika nggak sadar nggak nyambung. Ternyata dia ketika dalam kondisi sadar, dalam artian dirinya terkontrol, dia itu bisa bercerita Pak bahwasanya ketika mendatangi saya itu dia kondisinya sedang depresi. Juga di situ dalam obrolan itu dia juga bercerita bahwasanya ada gangguan dari makhluk halus gitu. Dia bercerita bahwasanya kakeknya dulu pernah belajar ilmu hitam sehingga dari situ ada perjanjian dengan bangsa jin. Kemudian ada juga dari perjanjian itu yang mana harus menurunkan dari keturunannya untuk dijaga oleh keturunan dari bangsa-bangsa jin itu. Jadi kalau dalam istilah ilmu ruqyah itu jin nasab itu. Jadi gangguan jin nasab. Jadi dia bercerita seperti itu sambil menangis. Tapi karena beliau ini orang soleh Pak, jadi ya ketika sadar dia berpikir terus. Tapi ketika nggak sadar kemana-mana bicaranya. Ya. Ketika sadar dia berbicara Bismillah gitu terus. Yang diucapkan seperti itu terus. Maka yang perlu kita jadikan pembelajaran Pak, bahwasanya nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa besarnya. Teman saya nih Pak, usianya 38 tahun. Sebelumnya tidak pernah mengalami kondisi seperti itu, barulah beberapa minggu yang lalu mengalami kondisi yang seperti itu. Dan ketika saya konfirmasi dengan istrinya, ya gejala awalnya sakit demam selama seminggu, nggak tidur, nggak makan. Ya makan jarang makan. Tapi nggak tidur ketika malam. Sampai ketika demamnya turun, barulah nggak nyambung ketika diajak ngobrol. Akhirnya keluarganya menjauhi, teman-teman menjauhi, tetangganya pun demikian. Bahkan menurut cerita teman saya itu ustaz-ustaznya pun juga menjauhi gitu. Sehingga ya entah kenapa dia malah kepikirannya saya, sehingga curhatnya ke saya, datang ke kantor kemudian cerita seperti itu. Kemudian dia mohon izin pulang, enggak lama kemudian istrinya nyamperin ke tempat kerja saya, minta tolong untuk diantarkan ke RSC. Ya RSC di Mojosong, RSC Mojosong gitu. Dan pertama kali itu juga saya masuk RSC Pak. Jadi ternyata IGD-nya RSC itu banyak ruang-ruang yang disekat seperti itu. Kemudian tiap ranjangnya itu ada talinya. Ketika berontak di tali. Nah itu juga.
pengalaman pertama masuk RSJ, nemenin teman. Kemudian nggak lama kemudian, sepekan setelah pengobatan, alhamdulillah ya bisa normal kembali. Akan tapi tetap dia meyakini bahwasanya dalam dirinya ini belum sembuh sepenuhnya. Ya. Jadi kadang WA saya, Mas ini saya masih ada gangguan. Tapi ketika saya sarankan untuk rukyah, dia menolak. Seperti katanya, kurang ya bingung ya, Mas coba di rukyah, apa saya datangkan Ustaz? Enggak Mas, kan karena sebagian orang itu meyakini Pak, apa meminta untuk dirukyah itu salah. Ya, padahal sebenarnya dia nggak minta, tapi didatangkan perukyah. Tapi tetap teman saya itu tidak mau untuk dirukyah. Jadi ya sampai saat ini pengobatannya masih dalam pengobatan medis seperti itu. Ya maka ya kita yang saat ini diberikan nikmat sehat, maka perlu disyukuri Pak, karena dengan nikmat sehat itu ibadah jadi lebih nyaman gitu. Ya nek nyedai kenapa rencang kenapa saudara gitu kan ngapain karena kita sehat. Maka perlu disyukuri nikmat sehat. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya berkat perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama ini sehingga Islam sampai kepada kita. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, maka untuk memegang keimanan itu Pak, diperlukan ketakwaan agar supaya iman ini tetap berada dalam diri kita. Maka perlu, dan ketakwaan ini bisa dilatih Pak, bisa dilatih. Dan salah satu cara untuk melatih ketakwaan supaya ada dalam diri setiap orang yang beriman adalah memperbanyak amalan-amalan yang bersifat pribadi. Ya. Kalau sholat jamaah di masjid itu kan amalan yang nampak Pak. Akan tapi untuk menanamkan ketakwaan dalam diri kita atau dalam diri seorang mukmin adalah memperbanyak amalan-amalan yang rahasia, yang mana amalan itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah Pak. Jadi ada seorang ustadz itu ketika dakwah di, saya lupa nama daerahnya, nama kotanya apa. Nah ustadz ini menceritakan Pak, suatu ketika ngisi kajian ya seperti pada waktu ini, pada maghrib kajiannya sampai dengan isya. Kemudian setelah ngisi kajian ini kajiannya selesai dan ada bapak-bapak yang mau bertanya, Ustaz, saya mau curhat sebentar boleh? Kemudian Ustaz ini bilang, mohon maaf Pak, ini sudah waktu isya, nanti bisa setelah isya ngobrol berdua dengan saya. Kemudian setelah isya beneran Pak, ini bapak-bapaknya nyamperin lagi Ustaznya, bilang kepada Ustaz, bisa minta waktunya sebentar, saya mau ngobrol. Oh baiklah Pak ya. Kemudian bapaknya ini bercerita, gini Ustaz, terus terang saya itu sekarang dalam kondisi bosan hidup. Nah, bapak ini cerita kenapa bosan hidup. Kemudian Ustaznya mikirnya mesti, jangan-jangan dia punya penyakit, jangan-jangan ekonominya lagi lemah. Kemudian ditanya sama Ustaznya, Pak, jenengan itu ngopo Pak? Bisa bosan hidup karena apa? Alasannya apa? Gini Ustaz, sebenarnya saya bosan hidup itu karena kebanyakan harta. Ternyata hartanya kebanyakan. Terus terang Ustaz, saya itu hampir setiap bulan pergi ke luar negeri. Istrinya minta kemana dituruti gitu. Setiap bulan pergi ke luar negeri. Mau beli apapun saya sanggup Ustaz. Bahkan nggak kerja pun saya mampu untuk menghidupi keluarga saya. Terus apa yang menjadikan
jenengan itu bosan hidup. Ya itu Ustaz, saya nggak tahu, hati saya itu hampa. Kemudian Ustaznya ini berkata lagi, gini Pak, kira-kira dari negara-negara yang pernah jenengan kunjungi, pernah nggak Bapak pergi ke apa, ke Mekah atau ke Madinah? Kemudian Bapak ini menjawab, belum pernah Ustaz. Kalau daftar haji sudah Pak, daftar haji sudah berapa tahun yang lalu. Itu pun karena disarankan teman, itu bukan kemauan sendiri. Oh gitu, ya udah. Kalau begitu Pak, jenengan saya sarankan untuk pergi umroh di Ramadan tahun ini. Kemudian Ustaznya bilang seperti itu. Maka Bapak ini berkata lagi, kalau jenengan bisa bantu saya, Ustaz. Kalau saya nggak bisa, tadi saya punya kenalan yang punya biro travel, travel umroh. Maka disambungkan dengan temannya, berapa bulan kemudian berangkatlah Bapak ini beserta beberapa keluarganya pergi umroh. Kemudian Bapak ini mengambil umroh yang paket 1 bulan satu bulan penuh bulan Ramadan di Haramain. Maka di 10 hari terakhir qadarullah Bapak ini meninggal dalam keadaan sedang beribadah umroh. Dan ternyata ketika ada seorang yang meninggal di Haramain ini Pak, maka ada biaya, kalau mau dibawa pulang ke tanah airnya ada biaya yang cukup tinggi. Pada saat itu 500 juta. Kalau mau bawa pulang jenazah keluarganya. Maka karena beliau orang kaya, dibawa pulanglah jenazah bapak-bapak ini ke rumahnya. Kemudian setelah dibawa ke rumahnya, ternyata yang takziah niku Pak banyak sekali, sampai ustadznya ini heran. Banyak sekali yang takziah, dan kebanyakan dari yang takziah ini adalah anak-anak yatim dari berbagai panti. Jadi ketika ustadznya ini konfirmasi dengan pihak keluarga, Bu, saya mau tanya, ini kok saya lihat sepertinya banyak dari yang takziah ini anak-anak panti. Maka ibunya ini berkata istrinya, terus terang Ustaz, kami keluarga nggak ada yang tahu, dan nggak tahu juga kenapa kok bisa orang-orang panti ini kenal dengan suami saya. Ibunya bilang seperti itu. Kemudian Ustaznya ini bilang sama anak-anak yang takziah itu, nah, jenengan kok kalian kok bisa datang ke sini? Kenapa? Oh, karena bapaknya yang meninggal ini sering datang ke panti kami, ngasih bantuan tiap bulan, dan nggak cuma satu panti tapi beberapa panti. Dan dari amalan itu Pak, ya amalan yang besar, akan tapi tidak ada satupun dari keluarganya yang tahu. Maka ya bisa jadi dari amalan itulah menjadikan Allah mentakdirkan beliau ini meninggal dalam husnul khatimah. Maka perlu bagi kita juga Pak, kalau ingin menanamkan ketakwaan kepada diri kita, maka perbanyaklah amalan-amalan yang tidak ada satu orang pun tahu kecuali hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika malam ya, anak-anak, kemudian istri kita lagi tidur, kita bangun, kita berdoa, sholat, berdoa, mendoakan mereka. Nah, mendoakan orang lain juga termasuk amalan tersembunyi. Gak ada yang tahu kecuali kalau kita bercerita. Jadi kalau kita mendoakan anak kita, atau mendoakan tetangga kita, atau mendoakan saudara teman kita tanpa sepengetahuan mereka, ini juga amalan yang luar biasa atau amalan yang tersembunyi. Maka semoga kita semua bisa menjalankan amalan-amalan yang kita khususkan hanya untuk Allah saja, tidak peduli terhadap pandangan manusia, tidak peduli terhadap pengakuan manusia. Terkadang kan lemahnya iman kita, lemahnya jiwa kita lupa.
walaupun ketika dari rumah niatnya pun lurus ya, tak mangkat masjid, maka mendirikan sholat wajib berjamaah. Kemudian ketika melihat temannya, niat kita condong gitu, wah tak sholat sunnah ini soal awal ben sing buri delok misal seperti itu. Tapi jangan disamaratakan, maksudnya setiap orang yang sholat di soal awal, wah ya bukan seperti itu, karena kesombongan itu hanya Allah yang tahu, dan tidak pantas bagi kita untuk menilai orang lain. Tidak pantas bagi kita untuk sibuk menilai orang lain dibandingkan memperbaiki aib-aib kita sendiri. Jamaah yang bermanfaat, sedikit permulaan ini, kemudian melanjutkan pembacaan kitab ensiklopedia yang dicintai dan dibenci hati sampai kepada bab Nabi SAW menyukai doa-doa yang menyeluruh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW menyukai doa-doa yang menyeluruh dan meninggalkan yang selain itu. Maka doa-doa menyeluruh adalah doa yang lafadznya sedikit namun mengandung banyak makna atau maknanya luas, seperti yang tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201. Dan mungkin ya banyak dari kita yang sudah hafal doa ini, ya ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini bagian dari doa-doa yang ringkas tapi maknanya luar biasa luasnya. Gitu. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Ini maknanya luas, Pak. Ya. Dibandingkan kalau kita mintanya satu-satu, ya Allah nyuwun mobil, ya Allah nyuwun rumah, ya Allah nyuwun kesehatan, istri salihah, pakaian yang baik, gitu, rumah yang nyaman dan lain sebagainya, itu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan dunia. Akan tapi kalau kita berdoa dengan doa ini, Pak, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia, maka sudah mencakup seluruh kebaikan yang ada di dunia. Jadi doa yang singkat tapi maknanya luar biasa luas. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan yang ada di akhirat. Napa mawon kathah sangat ampunan, kemudian naungan, gitu, kemudian perlindungan, kemudian syafaat, itu bagian dari kebaikan-kebaikan akhirat, ya, yang tercantum dalam, yang masuk dalam doa ini. Maka ya, kita sebagai seorang mukmin, maka menurut saya wajib banget untuk menghafalkan dan mengamalkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, insyaallah sampun hafal ya, Pak. Ya, berarti kurang prakteknya ya, perlu diperbanyak lagi. Kemudian ada juga doa yang pendek akan tetapi maknanya luas, yakni dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya la tuzigh qulubana, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kemaksiatan. Dan tentu kita tahu menapa maksiat itu macamnya ya kathah, gitu. Pengen meninggalkan, rasa pengen meninggalkan sholat, maksiat. Rasa pengen melat sholat, ya, maksiat. Rasa pengen bermaksiat, misal pengen minum khamr, itu juga bagian dari maksiat. Maka ketika kita berdoa ini sudah mencakup
perlindungan dari segala bentuk kecondongan hati yang menjurus kepada kemaksiatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan limpahkan kepada kami, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Dan rahmat ini maknanya luas, Pak. Rahmat niku maknanya luas. Kalau rahmat atau rahmat secara ammah atau umum, ya ini bersifat fisik dan duniawi dan berlaku untuk seluruh makhluk, baik yang beriman maupun tidak, seperti rezeki kita, kemudian kenikmatan duniawi, makanan, minuman, pakaian. Nah, itu bentuk dari rahmat ammah. Kemudian ada juga rahmat khassah atau rahmat ini yang bersifat khusus bagi orang-orang yang memiliki keimanan, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan rahmat khassah ini salah satunya adalah taufik, kemudian hidayah, diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka ini bagian dari rahmat Allah. Dan ketika kita berdoa dengan doa tadi, sudah mencakup dari banyak sekali rahmat yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Maka perlu juga kita mengamalkan doa tersebut. Dan doa-doa ini sudah termasuk dalam nomor al-ma'surat atau zikir pagi petang. Maka kalau kita mau mengamalkan zikir pagi petang itu, Pak, sudah mencakup seluruh kebaikan dari doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Jadi doa itu adalah ibadah, bagian dari ibadah. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa itu ibadah, Pak. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan ayat, dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa atau jarang berdoa itu bisa dikategorikan kepada orang-orang yang sombong karena merasa nggak butuh. Ya. Dan orang-orang yang berdoa ini, maka dia termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah yang luar biasa besarnya. Karena orang ketika berdoa, dia sedang fokus menghadap kepada Allah, kemudian berpaling dari kebergantungan kepada selainnya, di mana seorang hamba hanya berharap dan takut kepada Allah semata, menunaikan kewajiban ubudiyah, mengakui hak rububiyah, mengetahui nikmat penciptaan, dan mengharap bantuan sesuai yang diinginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk niku, perbedaannya adalah ketika kita melihat seorang, Pak, yang mana orang itu kita lihat, misal saudara kita, Pak, saudara kita itu orang yang dermawannya luar biasa, kekayaannya luar biasa banyaknya, akan tapi kita sebagai saudaranya, kalau meminta tolong terus menerus, misal adik kita, adik tolong aku diutangi membayar SPP anak, ya mungkin ditolong, Pak, sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan, tolong diutangi gue tuku beras, besoknya lagi tolong diutangi gue tuku motor, besoknya lagi tolong diutangi gue DP rumah, misal. Kalau terus-terusan dimintai tolong, sedermawan apapun orang tersebut, mesti ya bakal risih gitu. Akhirnya marah. Justru seorang makhluk ini ketika digantungi atau dimintai tolong, dijadikan dijalui terus, itu maka dia akan mencapai batas di mana akan menjadi risih,
kepada orang yang meminta tolong. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita meminta apapun kepada Allah, Allah semakin sayang kepada kita. Karena Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang merasa butuh kepadanya. Apapun itu, Pak. Misal kita sakit, sebelum ke dokter ya minta tolong kepada Allah, ya Allah sembuhkan, baru ke dokter. Kemudian misal kita terlambat kerja, minta tolong kepada Allah, ya Allah saya sudah terlambat kerja, tolong jadikan hati teman-teman saya dan bos saya tidak marah atas keterlambatan saya. Minta tolong kepada Allah baru sampai kerjaan, berikhtiar untuk menyampaikan apa yang menjadikan keterlambatan. Apapun kebutuhan kita minta tolong kepada Allah. Misal belum punya rezeki, kemudian adalah ngepasi token listrik habis, minta tolong kepada Allah dulu sebelum pinjam utang, nyari utang. Semua apapun yang kita butuhkan minta dulu kepada Allah, baru setelah itu berikhtiar. Dan ikhtiar itu macam-macam ya Pak. Ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin curhat kelahiran kami dan lain sebagainya. Akan tapi jadikanlah Allah menjadi yang utama untuk diminta tolong sebelum minta tolong kepada makhluknya. Kemudian dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, dalam ayat ini Rasulullah juga melanjutkan dalam sabdanya, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala maha pemalu dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaih. Dia malu kepada hambanya ketika seorang hamba itu mengangkat kedua tangan kepadanya, an yaruddahuma sifron, lalu menolak keduanya dengan hamba. Nah, dalil ini juga dijadikan sebagai syariat bahwasanya ketika berdoa itu dianjurkan untuk mengangkat tangannya. Ya, jadi ketika kita berdoa diupayakan untuk mengangkat tangan. Dan dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan Allah malu kepada hambanya ketika seorang hamba itu berdoa dengan mengangkat tangan, sedangkan Allah tidak mengabulkan. Jadi kalau kita pengen banget doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah, maka salah satu caranya adalah mengangkat kedua tangan kita, memohon dengan sungguh-sungguh. Dan Allah sangat suka melihat hambanya yang melas-melas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah marah pada siapa yang tidak berdoa dan meminta kepadanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Jadi segala apapun yang kita butuhkan, baik itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi, akhirat atau dunia, maka mintalah kepada Allah terlebih dahulu. Sebelum diikhtiari, minta kepada Allah. Karena dalam hadis ini disebutkan bahwasanya tidak minta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Ya, bisa jadi kesusahan kita selama ini karena lupanya kita untuk meminta tolong kepada Allah. Ya, pokoknya ketergantungannya oleh manusia. Terkadang, karena memang terkadang seperti itu Pak. Misal istri sudah mau lahiran, gitu. Sudah mau lahiran, adalah ya, tabungannya pun telas.
nanti napa daftar ke anak sekolah. Kemudian ketika lahiran ini bingung, dan sebagian orang itu kadang ketika dalam kondisi seperti itu dibayangkan, oh kayak aku jadi anak konco yang kayak iso disilahi. Dia lupa bahwasanya Allah itu maha segalanya. Ya. Maka mintalah tolong dulu kepada Allah, baru berikhtiar dengan cara lainnya. Ya. Kemudian tidak ada yang lebih mulia bagi Allah melebihi doa, karena doa itu memperlihatkan rasa butuh, lemah, kemudian merendah, mengakui kelemahan dan mengakui kekuatan dan kuasa Allah. Dan ibadah itu disyariatkan semata untuk tunduk kepada Sang Pencipta, menampakkan rasa perlu kepadanya. Adapun sikap meninggalkan doa dan memohon kepada Allah, sikap seperti ini adalah sikap sombong dan merasa tidak butuh. Sikap seperti ini tidak boleh bagi seorang hamba. Ya. Jadi ketika ketika ada kebutuhan kok bayangannya menungso gitu. Kayak bosku kok iso diutangi, kayak saudaraku kok iso disilehi, kayak adikku iso dijalui tulung. Maka ketika tidak dibarengi dengan doa atau diawali dengan doa minta tolong pada Allah, maka ini bagian dari sifat sombong. Dan mungkin sebagian orang, Pak, ada yang bertanya-tanya, kok doa saya sudah berpuluh-puluh tahun nggak dikabulkan. Kadang ada rasa lagu, cocok ngomong orang dikabulke gitu. Maka dari keluhan seperti ini Rasulullah SAW bersabda, "Mamin rojulin yad'ullaha bidu'ain illas tujibalahu." Tidaklah seorang hamba, seorang memanjatkan suatu doa kepada Allah, melainkan doanya pasti, dalam hadis ini pasti, Pak, dikabulkan. Fa imma an yu'ajjila fid dunya, ada kalanya doa yang kita panjatkan itu Allah langsung kasih dunia, langsung kasih ketika di dunia. Misal kita sakit ketika malam hari, kemudian ya Allah, padahal besok saya perlu kerja, ya Allah tolong sembuhkan, ya Allah. Besoknya ternyata sembuh, berarti Allah segerakan ketika di dunia. Wa imma an yudakhara lahu fil akhirah, dan ada kalanya doa yang kita minta pada Allah selama bertahun-tahun itu Allah simpan dan Allah tabung doa kita itu untuk menjadi pemberat amal di akhirat nanti. Dan tentu Allah yang lebih tahu, Pak, apa yang kita butuhkan. Wa imma an yukaffara anhu min dunubihi biqadari ma da'a, dan ada kalanya doa yang kita tunggu-tunggu dan tidak kunjung terkabulkan itu bisa menjadi penghapus atas dosa-dosa kita sesuai dengan kadar doa yang kita panjatkan. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Jadi, dan Allah tidak mengabulkan doa-doa yang meminta dosa. Ya Allah, saya misalnya orang mau mencuri, kemudian dia berdoa untuk dilancarkan proses ngerampok kayak itu, maka Allah tidak kabulkan. Au qati ati rahimin au yasta'jil. Jadi atau berdoa minta Allah untuk menceraikan tali persaudaraan. Wah, kayak karena ngaji rukun tak doain muga-muga dan padu. Dan misal seperti itu, Allah tidak mengabulkannya. Dan au yasta'jil, atau orang yang kesusu, karepe doa bersolat maghrib isya kabul deh. Dan seperti ada yang seperti itu, Pak. Karepe pokoknya njaluk kudu dan dikabul deh. Maka Allah tidak mengabulkan orang-orang yang seperti ini. Kemudian
para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'jil. Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang doanya buru-buru? Kemudian Rasulullah menjawab, da'autu rabbi famastajabani. Yaitu orang yang ketika dia selesai berdoa, ia berkata, aku sudah berdoa kepada Rabbku, tapi ia tidak mengabulkan doaku. Sudon terus. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita mau minta tolong itu harus dibarengi dengan sabar. Apakah cukup dengan sabar? Tentu tidak ya. Tapi was-shalah dibarengi juga dengan sholat. Kalau kita berisone nyuwun tok doanya macam-macam tapi ora sabar ora sholat ya, jangan berharap doanya dikabulkan oleh Allah. Karena wasta'inu bisabri wassalah. Kalau minta tolong dan disertai dengan sabar dan sholat. Maka itu tadi ya 3 poin. Yang pertama, ketika seorang berdoa itu bisa jadi Allah kabulkan di dunia. Kemudian yang kedua, kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan doa kita untuk memperberat timbangan kita di akhirat. Kalau tidak dikabulkan di dunia dan tidak untuk akhirat, maka Allah jadikan doa-doa kita yang kita tunggu-tunggu untuk dikabulkan itu Pak sebagai penggugur dari dosa-dosa yang kita perbuat. Kalau tidak di antara ketiga ini ya pasti pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan apa yang kita minta. Dan 3 dari doa-doa yang dikabulkan tadi, yang pertama adalah minta untuk disegerakan, kemudian meminta untuk memutuskan tali silaturahmi, maka Allah tidak mengabulkan. Kemudian meminta untuk berbuat dosa, maka Allah tidak mengabulkan 3 doa ini. Karena ucapan dan orang yang buru-buru atau yang mengatakan aku sudah berdoa kepada Rabbku tapi dia tidak mengabulkan doaku, ada kalanya karena merasa jawaban atas doa tidak kunjung Allah ijabahi, atau karena putus asa ya, sakit menaung, kemudian sudah berdoa setiap malam tapi Allah tidak kabulkan sehingga dia putus asa gitu. Dan kedua ini sama-sama tercela. Jawaban atas doa itu ada waktunya yang telah ditentukan. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa jarak antara doa Musa dan Harun terhadap kebinasaan Fir'aun dengan terkabulnya doa tersebut terpaut selama 40 tahun. Jadi dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun itu Pak, berdoa untuk keruntuhan kerajaan Fir'aun dikabulkan setelah 40 tahun berdoa. Padahal beliau adalah seorang nabi. Bagaimana dengan kita? Sedangkan Nabi Zakaria ini Pak berdoa minta keturunan. Minta keturunan itu baru Allah kabulkan setelah berdoa selama 90 tahun. Jadi kalau kita baru berdoa setahun, nolongnya seminggu, nolongnya baru berdoa tadi duhur saat yang jadi kabul ini, ya ampun, seorang nabi pun yang tentu lebih Allah cintai itu pun doanya ditunda. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini penulis juga mengisahkan dirinya ya. Jadi penulis ini memiliki hajat atau keinginan yang dia panjatkan kepada Allah setiap harinya Pak. Jadi setiap sholat, kemudian setiap sujud dia berdoa, kemudian di setiap sholat rawatib juga berdoa, di waktu-waktu mustajab juga berdoa, di qiyamul lail juga berdoa, memohon dengan doa yang sama terus selama bertahun-tahun. Ya. Kemudian Allah baru mengabulkan doa dari penulis ini yang ditulis di dalam buku ini ketika
eh, doa itu sudah berjalan selama 4 tahun, dan ketika ditulis dihitung-hitung oleh penulis, karena ini penulis ini adalah orang yang disiplin, jadi paham betul sehari minimal berapa kali doa, ya 10, minimal 10 kali ya. Kemudian dihitung kurang lebih sudah 14.000 kali berdoa, barulah Allah kabulkan hajat dari apa yang dia minta. Maka eh, ketika kita mohon pada Allah, apapun hajat kita pasti Allah yakin. Pertama kita harus yakin bahwasanya pasti Allah akan mengabulkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus barengi doa kita dengan sabar dan sholat. Insya Allah dari situ, ketika tertundanya doa kita berjalan 1 hari, 2 hari, kemudian 1 minggu, 1 bulan, sampai bertahun-tahun, dari kesabaran kita itu akan berbuah pahala yang luar biasa besarnya. Ya, selama kita senantiasa berkhusnudon kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah mengabulkan doa kita. Dan doa adalah senjata bagi umat muslim. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Maka hati-hati terhadap doa, dan berdoalah dengan doa-doa yang baik-baik saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, dan semoga berkat dari ikhtiar kita dalam mendatangi majelis ilmu, usaha kita, istiqomahan kita dalam ikut mendukung kajian-kajian ini, kemudian kita meluangkan waktu untuk hadirnya, menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.